Jakarta tuh kan memang daerah istimewa, sama kayak di Jogja. Berarti Pak Kasim nih nak bayar pajak motor dia dengan pajak baru lah Mbak Yu. Iyalah, mau tak mau siapa suruh Pak Kasim punya kendaraan? Pajak 12% itu untuk barang-barang mewah. Kau tuh baca dulu baik-baik, jangan asal komen aja. Nanti kau komen kak kolom komentar, aku tak cinta Indonesia, padahal aku lah yang paling cinta Indonesia nih. Warga Indonesia bersiap-siaplah. Dua pajak baru akan bikin biaya kendaraan bengkak mulai awal 2025. Mulai 5 Januari 2025, pemerintah Indonesia akan memberlakukan dua pajak tambahan untuk kendaraan bermotor, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan tarif 66% dari pajak terutang. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan tambahan ini, jumlah pungutan pajak kendaraan bermotor baru meningkatkan dari 7 menjadi 9 komponen, termasuk PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBKB, dan biaya administrasi lainnya. Oh, berarti selain pajak motor nih akan dikejar ke rumah-rumah warga, ada pajak lain Mbak Yu. Ya kan karena pemerintah nih nak cari cuan banyak untuk bayar utang negara. Makanya diterbitkan pajak-pajak baru ya Mbak Yu Siapa suruh mereka berkendara? Kan pemerintah nggak maksa mereka harus punya kendaraan. Contoh, jika PKB kendaraan 1 juta, maka Opsen PKB-nya 660.000, 66% dari PKB, sehingga total menjadi 1.660.000. Perhitungan Opsen BBNKB juga menggunakan persentase sama. Pajak ini akan dikenakan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Meski begitu, Opsen pajak kendaraan sesuai dengan yang berlaku di kabarnya tidak diterapkan di Jakarta, namun berlaku di provinsi lain. Memang kalau di Jakarta tuh aturannya selalu berbeda Mbak Yu. Karena Jakarta tuh kan memang daerah istimewa, sama kayak di Jogja. Berarti Pak Kasim nih nak bayar pajak motor dia dengan pajak baru lah Mbak Yu. Iyalah, mau tak mau siapa suruh Pak Kasim punya kendaraan? Kalau dibaca lebih teliti, option tidak menambah beban pajak untuk wajib pajak. Ini porsi pembagian presentasi pajak pusat dengan daerah, dalam kurung kota dan kabupaten. Jakarta karena tidak ada kabupaten, maka tidak terkena pajak option. Sepemahaman saya begitu, kata Little Teddy. Udah centang biru. Iya, aku tahu. Jakarta tuh pasti tak kayak gitu Mbak Yu. Aku tuh paling tahu betul lah. Walaupun aku nih bukan orang pemerintah Mbak Yu. Cuman yang kayak gini aku udah di luar kepala Mbak Yu. Dibalas sama 1 Samuel, betul. Ini lemahnya pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyat, sehingga menimbulkan salah tafsir. Iya, memang kadang ya pemerintah nih buat kebijakan, nanti dikomen tuh sama masyarakat, terus nanti baru direvisi. Dibalas lagi nih sama Imam Prayogi. Jadi kalau daerah selain Jakarta selama ada kabupatennya terkena biaya tambahan pajak option ya Pak. Wah, kasihan ya orang-orang yang di kabupaten. Ya mau kayak mana, kita nih orang kampung Mbak Yu. Ya ikut aja lah apa kata pemerintah pusat tuh. Walaupun kita nih di Tanjung Pinang tidak punya jalan tol seperti Jakarta. Sekali lagi nih, bukan wajib pajak yang bayar, tapi presentasi pajak terutang di daerah. Lebih mudahnya begini, misal contoh aja ya yang lebih gampang ngelihatnya, Anda bayar pajak mobil 2 juta, ada option pajak. Anda bayarnya ya segitu juga, lalu dari 2 juta itu akan ada presentase untuk pusat dan daerah. Kalau sebelumnya untuk pusat 60%, untuk daerah 40%, presentase pajaknya itu yang diubah dengan tujuan lebih merata untuk membangun daerah. Lebih jelasnya bisa baca di klc.kemenq.go.id. Di sana ada informasi lebih rinci soal PKB, BBNKB, MBLB yang masuk dalam option pajak itu, kata Little Teddy centang biru. Intinya nanti nih pajak-pajak motor nih Mbak Yu bakal ditagih ke rumah-rumah warga. Mulyono yang ngutang, yang disuruh bayar rakyat, kenapa nggak pendukungnya aja yang bayarin? Sekarang yang pilih Mulyono siapa? Orang juga nih. Pajak naik tapi kualitas BBM busuk, kata HRRSKI. Kualitas jalan juga masih banyak Mbak Yu yang belum memadai di Indonesia ini. Rosa. Di Jakarta nggak perlu pajak option. Pajak option itu hanya berlaku untuk di daerah, karena di daerah di bawah provinsi. Karena di Jakarta tidak ada kabupaten atau di bawahnya, kata Edmond Song. Kalau misalnya di jalanan Jakarta tuh Mbak Yu, selain ada jalan tol, flyover dan lain-lain, jalanannya pun besar-besar, megah Mbak Yu. Peras terus, rakyat belum kering, belum mati, lanjutkan, kata Hermawan Rianto.
pajak kita nih untuk membangun negara kita. Santai kau. Gak ada pinter-pinternya cari duit, caranya geplak rakyat. Kreatif lah dikit, kata IMWU Now 95. Siapa bilang tak kreatif? Ya kreatif lah, muncul pajak baru kan? Berarti kreatif. Mantap, PPN 12% dan pajak tambahan kendaraan bermotor tambah lagi. Menyala tahun depan, apalagi ya. Pajak 12% itu untuk barang-barang mewah. Kau tuh baca dulu baik-baik, jangan asal komen aja. Nanti kau komen kat kolom komentar, aku tak cinta Indonesia, padahal aku lah yang paling cinta Indonesia nih. Kalau mau bikin orang naik kendaraan umum, perbaiki fasilitasnya, eskalatornya, pemeliharaan terus, lebar tangganya, naik dan turun stasiun tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada, kata Cheers Toys. Sekarang pemerintah ini nak bangun infrastruktur seperti itu, dari mana duitnya? Dari pajak ini. IKN dan program makan gratis dan gaji posisi baru pejabat pemerintah sangat membebani APBN. Jadi mungkinkah kenaikan pajak ini salah satu solusinya? Please deh, jangan peras rakyat dengan cara seperti itu, kata Dadang Thunder. Kita nih sama pemerintah lagi sama-sama cari solusi, bukan diperas. Siapa yang peras kau? Biasa kalau UMR naik, pasti ada yang diminta lagi nih lagu lama, katanya kayak gitu. Rakyat golek duit ngeluh, malah pengeluaran bertambah, entar bensin naik, bla bla bla. Merdeka, kata Kurwan. Kalau engkau nih nak bensin murah, kau pergi ke Malaysia. Banyak tuh dekat sosial mediaku. Kalau engkau memang nak bensin murah, kau pergi ke Malaysia tuh. Tinggal aja kat Malaysia. Gas murah, bensin murah, bahan baku murah semuanya. Tinggal aja kat Malaysia engkau. Dia tak tahu aku orang Indonesia, mana boleh tinggal kat Malaysia. Bakal banyak yang boykot bayar pajak, akan banyak yang 86 di jalan ketika razia, kata Herman OR Ang-Ang. Ya sekarang kalau misalnya tingkat kriminalitas tinggi, berarti gara-gara kebijakan pemerintah juga. Pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan, masyarakat gagal membayar pajak. Tidak seperti itu perhitungannya. Ini berita super ngaco juga. PKB tetap seperti biasa, cuman ada muncul kolom option karena bagi hasil provinsi dan kabupaten kota. Contoh, pajak kendaraan tahun kemarin 1 juta, di notis yang sekarang akan muncul PKB 600.000, optionnya 400.000, begitu. Jadi sama aja, bayarnya tetap 1 juta, kata Iwan Anjani. Iya, masyarakat ini memang tak paham bagi hasil antara provinsi dengan kabupaten. Sedangkan Jakarta tuh ada macam gini, karena Jakarta tuh provinsi semuanya. Pajak naik bagus karena akan mengurangi kepemilikan jumlah kendaraan dan beralih ke public transport. PR-nya adalah gimana cara membuat fasilitas public transport yang memadai dan harga yang terjangkau. Maybe di Jakarta sangat terbantu dengan adanya LRT, MRT, dan Transjakarta. Tapi apakah armadanya sudah memadai? I think masih harus diperbanyak. Di kota lain pun masih saya pikir pemerintah daerah harus merencanakan tentang hal-hal tersebut, kata Davino Latif. Kalau Tanjung Pinang, kendaraan umum tuh bisa dihitung jari. Banyak orang yang lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi. Macam ojek online pun bukan sebuah solusi. Otak pejabat sangat tidak kreatif cari tambahan duit. Rakyat selalu aja jadi korban tukang pajak. Moga matinya nggak ngenes, kata Abu Jafar Alisma. Sekali lagi aku cakap pajak nih untuk membangun daerah kita. Engkau hidup di negara ini tapi tak mau bayar pajak, macam mana engkau hidup nih? Kalau engkau tak ada kerja, carilah kerja segera supaya bisa bayar pajak. Tapi kalau di Indonesia tak ada kerja, nak macam mana sih? Malaysia dengan Singapura itu ada lapangan pekerjaan. Pergilah ke Malaysia, Singapura. Di Jepang dan Korea ada lapangan kerja. Sila kerja dekat Jepang dan Korea. Dah dapat kerja, kasih deh visa, bayar pajak. Jangan salahin Pak Prabowo semua ya, kasihan. Ini sebenarnya adalah ulah Mulyono, kata Iwan Nardi. Ya ndak tahu lah, kok tanya saya sih. Seharusnya kalau pajak naik, sarana transportasi umumnya dimajuin juga nih. Kayak kereta api aja hanya ada di Jawa dan Sumatera Utara. Itu pun beberapa provinsi aja punya jalur kereta api, kata Yonda Mufti. Kalau kereta api nih hanya di Pulau Jawa aja lah Mbak Yu. Kalau Tanjung Pinang nih nak tunggu sampai 1000 tahun lagi pun belum tentu ada. Macam flyover tuh, ada berapa dekat Tanjung Pinang? Kalau ada komen lah kat bawah. Sementara dekat kota-kota lain flyover dah banyak dah. Tanjung Pinang, tengoklah sendiri. Nih aku cakap-cakap Tanjung Pinang nih. Nanti orang banyak komen di Tanjung Pinang kat mana? Kat Malaysia ya? Oh bukan, di Pangkal Pinang ya. Jadi di tahun 2024-2025 nih Mbak Yu, masih banyak orang yang tak tahu Tanjung Pinang nih dekat mana Mbak Yu. Padahal Mbak Yu, Tanjung Pinang nih perbatasan Indonesia, Singapura dan Malaysia. 3 negara Mbak Yu. Macam asal muasal bahasa Indonesia itu dari mana coba Mbak Yu? Tanjung Pinang. Lanjut Mbak Yu, siapa yang komen? Aku nak dengar. Akibat proyek mercusuar IKN demi ambisi pribadi Mulyono, keluarganya dapat jabatan, rakyat disuruh bayar utang-utangnya, kata Bejo 941. Pak Prabowo ikhlas atas apa yang sudah dilakukan dengan Pak Mulyono. Walaupun aku bukan kerja pemerintahan, tapi aku paham betul.
Awas hati-hati, dampaknya pada nggak mau perpanjang nomor kendaraan, tapi bisa sih tetap isi BBM. Tujuannya bagus, mengurangi jumlah kepemilikan karena sekarang anak sekolah aja pada pakai motor sendiri walaupun belum punya SIM, kata Aries. Sekarang kalau anak sekolah punya motor itu bukan target pemerintah, Mbak Yu. Target pemerintah nih untuk mengalokasikan pajak sesuai sasaran. Karena pajak kendaraan meninggi, warga antusias untuk beralih ke transportasi umum, auto menggunakan sepeda. Jelas nggak mungkin, kalaupun mungkin ya berarti komentarnya yang salah, kata Om Woko. Di Tanjung Pinang orang tak mungkin naik transport 24 jam. Apa pula, Ce? Lah, masih siang aja transport dah susah, Mbak Yu. Apalagi malam-malam.